warahmatullahi wabarakatuh. Bella, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Finite State Machine. Sebelum kami mulai materinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yaitu yang pertama saya Abdul Istiawan sebagai moderator serta presentator. Yang kedua teman saya Diki Chandra sebagai presentator, dan teman saya yang ketiga yaitu Devi Selvianti sebagai presentator. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Diki. Kepada Diki, waktu dan tempat dipersilakan. Apa itu Finite State Machine? Finite State Machine atau FSM adalah model matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem dinamis yang memiliki sejumlah state terbatas dan transisi antar state yang ditentukan oleh input. FSM digunakan untuk merancang dan menganalisis sistem yang berubah status berdasarkan input eksternal seperti perangkat lunak, sirkuit digital, dan protokol komunikasi. Komponen utama FSM terdiri dari sejumlah keadaan atau state, transaksi atau transition, antar keadaan, dan aksi atau action yang bergantung pada keadaan saat ini dan input. Dengan prinsip kerja berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain berdasarkan input yang diterima. Yaitu pertama, state atau keadaan adalah mempresentasikan kondisi sistem pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, initial state atau keadaan awal. Initial state adalah keadaan di mana sistem memulai operasinya. Ini adalah titik awal dari FSM. Yang ketiga, final state. Final state adalah keadaan akhir, yang dimana sistem berhenti jika sistem tersebut memiliki keadaan akhir. Tidak semua FSM memiliki final state. Yang keempat, transition atau transisi adalah perubahan dari suatu state ke state lainnya yang dipicu oleh input atau kejadian tertentu. Dan yang terakhir, input. Input adalah simbol, data, atau kejadian yang memicu transisi antar state dalam FSM. Jenis-jenis Final State Machine. Final State Machine atau FSM memiliki beberapa jenis dengan karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis FSM. 1. Deterministic Finite Automaton atau DFA. DFA adalah jenis FSM di mana setiap state memiliki satu transisi unik untuk setiap input yang mungkin. Artinya dari setiap state dan input tertentu hanya ada satu state tujuan yang ditentukan. Karakteristiknya adalah deterministik, sederhana, dan efisien. 2. Non-deterministic finite automaton atau NFA. NFA adalah jenis FSM di mana setiap state bisa memiliki lebih dari satu transisi untuk satu input yang sama. Dalam NFA, setiap input dan state bisa ada beberapa state tujuan. Dan karakteristiknya adalah non-deterministic, lebih efisien, dan epsilon. 3. Pushdown automaton atau PDA. PDA adalah jenis FSM yang dilengkapi dengan tumpukan atau stack yang memungkinkan penyimpanan data tambahan. PDA dapat menangani konteks lebih kompleks seperti bahasa yang membutuhkan peringatan riwayat panjang atau karakteristiknya. Yang pertama, memori ekstra, yang kedua kompleksitas lebih tinggi, dan yang ketiga digunakan pada parsing. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu. Selanjutnya jenis-jenis Finite State Machine yaitu nomor 4 itu Turing Machine atau TM. TM adalah generasi dari FSM dengan kemampuan baca atau tulis pada pita tak terbatas. TM digunakan untuk mendeskripsikan algoritma dan komputasi yang lebih kompleks. Karakteristiknya ialah komputasi universal, pita tak terbatas, dan lebih kompleks. Yang kelima, More Machine. More Machine adalah jenis FSM di mana output hanya bergantung pada state saat ini, bukan input. Karakteristiknya yaitu output state based, stabilitas, dan sederhana. Yang keenam, Manly Machine. Manly Machine adalah jenis FSM di mana output tergantung pada state saat ini dan input. Karakteristiknya ialah output input based, responsif, dan lebih fleksibel. Cara kerja Finite State Machine. Seperti pada gambar di samping, Finite State Machine akan berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan aturan transisi yang telah didefinisikan. Misalnya jika sistem berada
di stage 1 dan menerima input tertentu, mungkin akan berpindah ke stage 2. Jika ada kesalahan dalam input, sistem mungkin akan berpindah ke stage error. Diagram PSM akan menunjukkan semua stage dan transisi di antara mereka, serta kondisi yang memicu setiap transisi. Contoh penerapan stage mesin. Finance dan mesin dapat ditemukan dalam banyak aspek kehidupan sehari. Salah satunya adalah mesin penjual otomatis vending mesin, yaitu cara kerja sebagai berikut. Pada saat awal, mesin dalam keadaan menunggu tanpa uang di dalamnya. Yang kedua, saat uang dimasukkan. Ketika seseorang masukkan uang, mesin bertransisi ke stage di mana ia memverifikasi jumlah uang yang dimasukkan. Yang ketiga, stage pilih produk. Setelah verifikasi uang, mesin bertransisi ke stage di mana pelanggan dapat memilih produk. Yang keempat, stage dispensasi produk. Jika pilihan produk valid dan uang yang dimasukkan sudah cukup, mesin bertransisi ke stage ini mengeluarkan produk. Yang kelima, stage kembalian. Jika ada kembalian, mesin bertransisi ke stage di mana ia memberikan kembalian kepada pelanggan. Yang keenam, stage error. Jika terjadi kesalahan seperti uang tidak valid atau pilihan produk tidak tersedia, maka mesin bertransisi ke stage error. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Selviyanti. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, kesederhanaan pemecahan masalah kompleks menjadi stage yang lebih sederhana dengan transisi yang jelas. Efektivitas, sangat efektif untuk sistem dengan jumlah stage terbatas dan aturan transisi yang jelas. Prediktabilitas, perilaku sistem dapat diprediksi dan divalidasi dengan mudah. Kekurangan, keterbatasan skala, sulit menangani sistem dengan jumlah state yang sangat besar atau tidak terbatas, meningkatkan kompleksitas, kurang fleksibel, tidak efisien untuk kondisi yang tidak terduga atau dinamis, karena setiap transisi harus ditentukan sebelumnya. Manajemen, kesulitan dalam manajemen dan pemeliharaan sistem yang kompleks. Kesimpulan, VSM adalah model komputasi yang menggambarkan sistem dinamis dengan sejumlah state yang terbatas yang berubah berdasarkan input dengan komponen yang utama seperti state initial state, final state, transition, dan input. VCM menyediakan struktur yang jelas dan dapat diprediksi untuk mengelola perilaku sistem. Terdapat berbagai jenis VCM termasuk DFA, NFA, PDA, dan Turing Match yang masing-masing menawarkan solusi untuk berbagai tingkat kompleksitas dan kebutuhan. VCM digunakan secara luas dan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemrograman dan desain hardware hingga pengolahan teks dan protokol komunikasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.